Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandisa Zahrani dengan stambuk A251210116 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan dengan kromatografi gas cair atau KGC. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 faktor, yaitu faktor retensi, faktor efisiensi kolom, faktor selektivitas, faktor resolusi, dan yang terakhir adalah faktor kapasitas. Maka dari itu, simak video berikut ini. Faktor yang pertama adalah faktor retensi atau faktor retardasi. Dalam kromatografi, faktor ini adalah fraksi sampel dalam fase gerak pada kesetimbangan yang didefinisikan sebagai jumlah zat dalam fase gerak dibahagi dengan jumlah zat dalam sistem, di mana nilai faktor retensi ini selalu berada pada rentang 0 sampai 1 ketika zat bergerak, ia hanya bisa bergerak searah dengan aliran pelarut dan tidak dapat bergerak lebih cepat daripada pelarutnya. Faktor yang kedua adalah faktor efisiensi kolom. Efisiensi kolom menunjukkan kemampuan kolom untuk menghasilkan puncak sempit dan perbaikan pemisahan. Efisiensi kolom dapat diukur dari HETP atau Height Equivalent to a Theoretical Plate, di mana HEPT adalah panjang kolom yang diperlukan untuk tercapainya keseimbangan komponen sampel antara eluen dengan kolom, di mana semakin kecil nilai HEPT, semakin efisien kolom, berarti semakin besar nilai N, semakin efisien juga kolom tersebut. Nah, untuk memperbaiki pemisahan kromatografi ini dapat dengan memperpanjang kolom, di mana kedua pita elusi akan cepat memisah daripada melebar dan pemisahan akan lebih baik. Namun, kolom yang terlalu panjang juga akan dapat memperlama waktu yang diperlukan untuk elusi. Faktor selanjutnya atau faktor yang ketiga adalah faktor selektivitas. Faktor selektivitas adalah faktor di mana kolom yang digunakan selektif memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Selektivitas merupakan kemampuan fasa diam untuk mengikat analit. Nilai ini dipengaruhi oleh sifat fasa diam dan relatif konstan pada berbagai komposisi fasa gerak. Pemisahan dikatakan efisien apabila nilai selektivitas itu lebih dari 1. Faktor yang keempat adalah faktor resolusi. Resolusi didefinisikan sebagai kemampuan sistem kromatografi untuk memisahkan komponen analit. Kemurnian komponen yang dipisahkan mencapai 100% pada resolusi bernilai lebih dari 1,5. Resolusi rendah atau kurang dari 1,5 menyebabkan sebagian analit terelusi secara bersamaan, sehingga menghasilkan puncak kromatogram yang saling tumpang tindih. Resolusi memberikan informasi tentang seberapa baik pemisahan puncak dalam kromatogram. Ini dihitung dengan mengambil selisih antara waktu retensi 2 puncak dibagi dengan lebar rata-rata 2 puncak dalam kromatogram. Resolusi adalah ukuran kuantitatif dan menunjukkan seberapa lengkap dan efektif senyawa dipisahkan ketika dilewatkan melalui kolom. Nah, faktor terakhir atau faktor yang kelima adalah faktor kapasitas. Faktor kapasitas mempresentasikan perbandingan distribusi jumlah analit pada fase diam dan fase gerak. Nilai faktor kapasitas yang baik berkisar antara 1 sampai 10. Nilai tersebut memungkinkan pemisahan memiliki resolusi 1,5 yang merupakan resolusi yang baik. Resolusi bernilai 1,5 menunjukkan pemisahan memiliki efektivitas dan selektivitas yang baik dengan memberikan kemurnian analit yang mencapai dengan 100%. Faktor kapasitas merupakan ukuran suatu puncak tertentu yang berhubungan dengan void volume, yaitu elusi dari komponen non-retain. Nilai tersebut menunjukkan waktu yang dibutuhkan suatu senyawa untuk tertahan di dalam kolom. Nah, sekian pembahasan video kali ini, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemisahan analitik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.